Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinanti Nahyani, NIM 104, Tekom kelas E, akan mempresentasikan mengenai radiolaria dan aplikasinya dalam kehidupan geologi. Untuk abstraknya, radiolaria adalah mikrozooplankton bercangkang silika yang telah ada sejak awal masa Paleozoikum. Dengan beberapa ratus spesies yang hidup di semua wilayah samudra dan di semua kedalaman air, fosil mereka memberikan catatan terperinci yang kaya tentang samudra dan evolusi biologis. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui beberapa kondisi bumi di masa lampau menggunakan fosil radiolaria. Metode yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder dari beberapa penelitian terdahulu. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa radiolaria telah berpengaruh dalam beberapa studi seperti proses evolusi, perubahan suhu, perubahan produktivitas di lautan, dan perubahan ekologi serta lingkungannya. Kemudian, apa itu radiolaria? Radiolaria adalah mikrozooplankton bercangkang silika amorf dengan ukuran 30 hingga 300 mikrometer, tetapi sebagian besar berukuran 50 hingga 150 mikrometer yang telah ada sejak awal masa Paleozoikum. Nama radiolaria berasal dari kata Latin, yaitu radiolus, radius, dan ray yang berarti kaki-kaki semu, tanduk, duri, atau seperti pedang yang memancar secara radial. Kata radius juga mencirikan cangkang yang memiliki simetri radial, walaupun tidak semua spesies memiliki simetri radial. Tubuh radiolaria tertutup membran dan mengandung nukleus, mitokondria, badan Golgi, dan vakuola. Gambar ini merupakan gambar diagram struktur sel radiolaria. Radiolaria dapat hidup secara individu maupun koloni besar yang dapat mencapai ukuran cm hingga skala meter. Radiolaria adalah plankton laut yang tersebar di lautan, termasuk perairan Arktik, subtropis, dan tropis di dekat permukaan hingga kedalaman ratusan meter. Kelimpahan radiolaria di perairan dapat mencapai beberapa ratus individu per meter kubik. Seperti planktonid lain, kelimpahannya berkaitan dengan kualitas massa air seperti suhu, salinitas, produktivitas, dan nutrisi yang tersedia. Radiolaria dibagi menjadi dua kelas berdasarkan penyusun cangkangnya, yaitu Polyctines dan Pyrrhodarians. Polyctines adalah radiolaria yang memiliki kerangka padat silika sederhana dan dibagi menjadi dua ordo utama, yaitu Spumellaria yang berbentuk bulat dan Nacellaria yang berbentuk kerucut. Hanya dua ordo ini yang umumnya terawetkan menjadi fosil. Kemudian yang kedua, Pyrrhodarians. Pyrrhodarians merupakan radiolaria yang memiliki kerangka berongga dari komposisi silika yang kompleks dan jarang terawetkan menjadi fosil. Kemudian yang kedua, ada evolusi radiolaria. Evolusi radiolaria pertama kali pada Paleozoikum awal dan kerangkanya tetap menjadi bagian penting dari catatan sedimen zaman modern. Kelimpahan radiolaria memunculkan perkiraan tentang keanekaragaman jenis radiolaria berdasarkan kerangka fosil yang tersedia. Di gambar 2 ini merupakan perkembangan kerangka radiolaria berdasarkan data sampel fosil yang diperoleh. Gambar ini merupakan evolusi radiolaria selama abad awal ke-19 menurut De Vlandre tahun 1953. Kemudian pada gambar 3 terdapat grafik keberagaman relatif. Di sini ditunjukkan pada Paleozoikum Spumellaria mendominasi, tetapi tidak mencapai keragaman dominan yang relatif. Kemudian pada Carboniferous, Nacellaria mulai melakukan diversifikasi, tetapi tidak pada Tersier. Pada Tersier, diperkirakan pelestarian buruk yang dibuktikan dengan kurangnya keanekaragaman dan hilangnya spesies berdasarkan beberapa bukti fosil. Tetapi saat ini, baik Nacellaria maupun Spumellaria sudah mulai muncul atau sudah mulai berkembang kembali. Kemudian yang ketiga ada aplikasi fosil radiolaria. Hanya sebagian kecil cangkang radiolaria dari jumlah total yang menjadi fosil. Sebagian besar atau sekitar 99% sudah larut atau rusak sebelum terawetkan. Berikut beberapa aplikasinya, yaitu yang pertama paleotemperatur. Korelasi kumpulan fosil radiolaria dengan fauna modern dan lingkungannya telah digunakan untuk menafsirkan lingkungan purba, khususnya yang berkaitan dengan faktor suhu. Sebagian besar didasarkan pada data fosil di garis lintang. Pada gambar 4 terdapat grafik mengenai iklim Antartika selama 500 juta terakhir berdasarkan data isotop.
Menurut Hayes dan Donahoe tahun 1972, mereka merekonstruksi profil suhu pada Antartika selama 3 juta tahun terakhir. Dan hasilnya menunjukkan beberapa garis bahwa lingkungan laut pada Pleistosen awal di Antartika lebih hangat daripada di Pleistosen akhir. Ini terbukti pada Pleistosen awal terdapat radiolaria, Pterocanium trilobum, dan Saturnalis pianetes yang hidup di air hangat. Kemudian terdapat juga kepunahan diatom yang menghuni lingkungan es yang mendukung kesimpulan ini. Kemudian yang kedua, paleoceanografi. Di sini terdapat grafik data core antara radiolaria, Siladophora davisiana, indeks bias opal, diatom, dan total karbonat. Di sini ditunjukkan pada batas YZ ditandai dengan peningkatan radiolaria, sedangkan pada batas UV ditandai dengan minimum radiolaria. Pada batas XY terjadi penurunan pada transisi dan VW terjadi peningkatan radiolaria. Puncaknya semua berkorelasi dengan karbonat minimum. Sedangkan puncak karbonat tertinggi bertepatan dengan angka Siladophora davisiana yang relatif rendah. Variasi kelimpahan radiolaria menunjukkan bahwa puncak umumnya sesuai dengan periode hangat. Kelimpahan radiolaria maksimal dan minimum pun berkorelasi dengan maksimal dan minimal dari total kalsium karbonat. Kemudian yang ketiga, paleoproductivity. Paleoproductivity ini pada Pasifik Timur, radiolaria memiliki distribusi yang berkaitan erat dengan pola peningkatan produktivitas dalam sistem upwelling. Diasumsikan bahwa upwelling adalah sumber utama nutrisi permukaan dan pasokan tergantung pada kontak yang memadai antara air upwelling dengan sedimen yang mengandung banyak nutrisi. Upwelling dapat memindahkan radiolaria ke tempat yang lebih tinggi. Nah, Kaulet menerapkan upwelling radiolarian index untuk merekonstruksi kekuatan upwelling di zona tropis. Kemudian yang keempat, paleoekologi. Radiolaria menunjukkan bahwa variasi kualitas dan intensitas cahaya dalam air, variasi sumber nutrisi dalam air, dan variasi suhu adalah faktor penting yang mendukung perubahan ekologi. Peningkatan suhu udara juga meningkatkan kebutuhan nutrisi. Sebagian besar spesies bersifat eurithermal atau dapat beradaptasi dengan berbagai habitat suhu dan kedalaman. Dengan demikian, beberapa spesies hanya dapat tumbuh dengan baik di perairan hangat dengan nutrisi yang tinggi. Nah, tetapi selama periode stres, seperti di lingkungan yang sangat kompetitif, di mana suhu ekstrim dan nutrisi cahaya rendah, akan ditandai dengan keragaman yang rendah. Ketika lingkungan stabil, biota menjadi lebih beradaptasi baik dengan habitatnya, dan komunitas radiolaria pun akan berkembang. Manfaat dari mengetahui aplikasi radiolaria ini yaitu untuk mengkorelasikan suatu formasi yang sama berdasarkan umur, lingkungan, maupun suhu untuk mencari sumber daya alam seperti persebaran minyak di lokasi tersebut. Kesimpulannya yaitu radiolaria merupakan zooplankton yang sudah ada sejak Kambrium. Radiolaria berevolusi pertama kali pada Paleozoikum awal dan hanya ada 2 ordo yang terawetkan dengan baik sebagai fosil, yaitu Spumelaria dan Nacellaria. Fosil radiolaria pun sangat berpengaruh untuk berbagai kepentingan di bidang geologi seperti paleotemperatur, paleoceanografi, paleoproductivity, dan paleoekologi. Berikut daftar pustaka yang saya acu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.